Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami ingin mempresentasikan materi tentang narkoba dalam perspektif Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Adil Amin dengan NPM 202143502565. Di sini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh dua rekan saya, yaitu ada Riyadul Ghifari dan Rafli Rizky. Baik, tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke materinya yang akan dijelaskan oleh Riyadul Ghifari. Dalam perspektif Islam, narkoba identik dengan al-khamr yang secara etimologi berarti menutupi. Yang dimaksud khamr itu adalah suatu yang menutupi kepala seperti sorban atau kerudung. Dinamakan khamr karena menutupi atau mengacaukan akal-akal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ulang dah. Ini ibu, gue baca nggak bisa anjing. Apa sih ini? Jajak, ulang ya. Kagak sumpah. Dalam perspektif Islam, narkoba identik dengan al-khamr yang secara etimologi berarti menutupi. Yang dimaksud al-khamr itu adalah suatu yang menutupi kepala seperti sorban atau kerudung. Dinamakan khamr karena menutupi atau mengacaukan akal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum berhaulawan bahwa mengkonsumsi khamr adalah dosa yang paling besar. Hal tersebut tiada diragukan lagi sebagai induk dari segala yang buruk. Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba kecuali untuk tujuan medis dalam kondisi terpaksa atau kebutuhan. Keharaman narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sama seperti keharaman minuman keras yang diharamkan berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis yang bersifat pasti. Mengkonsumsi narkoba dalam keadaan darurat. Kadang beberapa jenis obat-obatan yang termasuk dalam nafsa atau narkoba dibutuhkan bagi orang sakit untuk mengobati luka atau untuk peredam rasa sakit. Ini adalah keadaan darurat, dan dalam keadaan tersebut masih dibolehkan mengingat keadaan yang sering dikemukakan oleh para ulama. Al-Khatib Asy-Syarbini dari kalangan Syaifah berkata, boleh menggunakan sejenis nafsa dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya, walau nantinya menimbulkan efek memabukkan karena kondisi ini adalah kondisi darurat. Hukum bisnis narkoba dan obat-obatan terlarang. Bisnis narkoba dan obat-obatan terlarang, baik membeli, menjual, menyelundupkan, mengedarkan, dan memasarkan adalah haram, sama seperti keharaman mengonsumsi itu sendiri. Oleh karena itu, hasil dari memperdagangkan narkoba adalah haram. Tindakan memperdagangkannya adalah tindakan dosa. Berbisnis narkoba berarti membantu tindakan maksiat, dan transaksi jual beli yang dilakukan adalah batal dan tidak sah. Selanjutnya ada hukum usaha pertanian ganja dan opium. Pertama, menanam sesuatu yang membawa kepada keharaman itu dianggap sebagai sebuah sikap setuju yang nyata dari penanamannya terhadap penggunaan sesuatu tersebut serta memperdagangkannya. Sikap setuju kepada kemungkinan atau kemaksiatan adalah sebuah kemaksiatan dan kemungkaran juga. Yang kedua, setiap sesuatu yang memiliki kontribusi terhadap suatu kemaksiatan adalah kemaksiatan juga, sebagaimana menanam berbagai tanaman yang bisa dijadikan bahan narkoba adalah sebuah kemaksiatan. Ketiga, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang menahan dan menimbun buah anggur pada masa panen supaya ia bisa menjualnya kepada orang yang menjadikannya bahan untuk membuat khamr, sungguh ia telah menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Hadis ini merupakan dalil yang jelas atas keharaman menanam ganja dan segala jenis tanaman yang bisa dijadikan bahan pembuatan opium, heroin, kokain, dan sebagainya. Keempat, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat khamr itu sendiri, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, orang yang membuat perasaannya, orang yang meminta dibuatkan perasaannya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan, dan orang yang memakan dari hasil bisnis khamr. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafli Rizky.
Hasil keuntungan dari bisnis narkoba, keuntungan yang didapatkan oleh setiap pihak yang ikut berbisnis dan melakukan transaksi narkoba, semuanya adalah harta yang haram berdasarkan dalil-dalil berikut. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." Al-Baqarah 188. Memakan harta orang lain yang mencakup segala bentuk transaksi yang diharamkan termasuk bisnis narkoba. Kedua, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, Dia juga mengharamkan harga hasil dari bisnis sesuatu itu. Perkataan lainnya, Nabi SAW, sesungguhnya sesuatu yang diharamkan untuk diminum, maka juga diharamkan memperjualbelikannya. Masih Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan kamar, dan hasil dari bisnis kamar mengharamkan bangkai, dan hasil dari bisnis bangkai mengharamkan babi, dan hasil dari bisnis babi. Sanksi hukum bagi pengonsumsi narkoba. Fuqaha sepakat bahwa pengonsumsi narkoba tanpa udhur dan alasan yang dibenarkan seperti kepentingan medis, maka ia dikenakan sanksi hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir tersebut bisa dengan kecaman, dipukul di penjara, dipublikasikan, dikenai sanksi denda berupa harta, dan bentuk-bentuk hukuman ta'zir lainnya sesuai dengan kebijakan hakim yang menurutnya bisa memberi efek jera baik bagi pelaku dan orang yang lain. Berikutnya akan dilanjutkan dengan Abdul Alamin Ghifari. Selanjutnya ada konsep Islam dalam memerangi penyalahgunaan nazar. Dalam masyarakat modern dan industri, belajar dari pengalaman negara barat, maka yang terjadi adalah ketidakpastian fundamental di bidang hukum, nilai, moral, dan etika kehidupan. Orang tidak lagi mempunyai pegangan dan pedoman hidup selain materi. Materi dan sekali lagi, materi serta tujuan dekat belaka. Mereka mengalami kekosongan spiritual atau agama. Manusia modern seringkali tidak menyadari bahwa pada dasarnya setiap diri manusia perlu pemenuhan kebutuhan dasar spiritual, kerohanian, agama. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO sendiri telah menetapkan bahwa unsur agama merupakan unsur dalam kesehatan selain 3 unsur lainnya, yaitu kesehatan fisik, psikolog, dan sosial. Unsur agama umat penting dan peringkatnya sama dengan ketiga unsur kesehatan lainnya. Mungkin itu saja dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.